Halo, untuk sahabat Fakta dimanapun kalian berada. Kali ini kita ketemu lagi di acara podcast Fakta. Di tahun yang baru, podcast kami ini datang dan hadir dengan kesegaran yang baru untuk membahas isu sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Kali ini kita mau bahas soal ketenagakerjaan. Udah datang bersama kita salah satu karyawan pekerja PT Transportasi Jakarta dengan Mas Vicky. Halo Mas Vicky. Ya. Jadi kita tahu di tahun 2019 akhir isu soal ketenagakerjaan di PT Transportasi Jakarta banyak disorot oleh media, baik media cetak, portal berita maupun di televisi terkait ketenagakerjaan di PT Transportasi Jakarta. Isu upah lembur bahkan sampai PHK dirasakan oleh Mas Vicky. Saya sempat mengikuti beberapa kali beritanya, dan di awal tahun ini saya ingin mendengar langsung cerita dari seorang yang merasakan bagaimana sih sistem kerja di PT Transportasi Jakarta. Kita tahu Transportasi Jakarta atau Transjakarta adalah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Teman-teman banyak yang menggunakan moda transportasi Transjakarta. Jadi sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya dalam manajemen ketenagakerjaannya sendiri. Halo Mas Vicky. Mas Vicky, masyarakat tahu atau pernah mendengar terkait permasalahan beberapa pekerja transportasi Jakarta. Di antaranya adalah upah lembur. Upah lembur, jadi saya pribadi pun pernah melihat atau mengikuti soal permasalahan Mas Vicky dan teman-teman dalam menuntut upah lembur. Mas Vicky, bisa cerita sedikit permasalahan upah lembur itu seperti apa sih yang terjadi, yang diperjuangkan oleh Mas Vicky sendiri? Jadi yang pertama itu awalnya Baihaki dan Jonathan itu dia nuntut upah lembur 2015-2019 dan telah dibayarkan. Oke. Namun setelah dibayarkan dia dipecat. Oke. Dan di situ dia cerita ke saya dan teman-teman atas tindakan direksi TJ. Oke. Dan akhirnya kami ingin mencoba juga atas perjuangan yang Baihaki dan Jonathan sudah dapatkan. Oke, tapi memang sampai titik di mana dua orang yang menuntut upah lembur itu tadi dibilang Jonathan dan juga Baihaki, memang sebelumnya tidak pernah ada pembayaran upah lembur yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta. Nah, jadi setelah itu saya berjuang dan teman-teman 13 orang ke kantor TJ mengikuti Birpatit, dan akhirnya itu direksi TJ bilang silakan proses ke dinas-dinas terkait. Oke. Akhirnya saya proses, keluarlah anjuran dan penetapan dari dinas tenaga kerja. Itu prosesnya lama banget. Pada proses itu direksi ada yang pada kabur. Setelah keluar anjuran itu di TJ baru diadain pembayaran upah lembur. Oke. Baru diadain upah lembur pas perjuangan itu yang saya jalankan sama teman-teman. Oke, saya bisa tangkap. Berarti sebelumnya ada karyawan Transjakarta 2 orang menuntut upah lembur. Ya. Setelah itu, setelah berjuang lalu dibayarkan oleh PT Transportasi Jakarta, mereka dipecat. Oke. Terlepas dari alasan mereka dipecat, setelah itu muncullah beberapa karyawan yang juga menuntut hak yang sama. Iya. Ada berapa orang kau boleh tahu? Ada 13 orang, itu termasuk saya. Oke, 13 orang. Perjuangannya sudah 1 tahun lebih kalau setahu saya. Benar atau enggak? Oh iya benar, udah lebih. Iya. Sudah dikeluarkan anjuran oleh suku dinas tenaga kerja Jakarta Timur. Iya. Agar dibayarkan. Agar membayar itu TJ. Upah lemburnya harus dibayar. Oke. Terus
sampai saat ini apakah sudah dibayarkan? Awalnya kan dia nyuruh ke dinas terkait tuh. Oke. Setelah keluar anjuran sama penetapan ini dia janji akan membayarkan. Oke. Nyatanya udah keluar, malah dia nggak mau bayar. Dia malah nyuruhnya ke PAI. Oke. Jadi setelah dikeluarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja agar Transjakarta membayar upah lembur, tapi mereka tetap tidak mau membayar dan malah menyuruh untuk PAI masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Iya, tadinya malah Pak DU itu ngajak pertemuan serikat-serikat yang ada di TJ di Kemang, restoran Turki. Nah, di situ ada pertemuan dari 4 serikat di TJ. Ada 4 serikat pekerja di TJ. Transportasi Jakarta. Iya, ada SPTJ, ada FSPMI, ada SPTI. Nah, ada serikat yang kita baru ini nih yang lagi nuntut upah lembur itu. Apa nama serikatnya? Serikat Pekerja Transjakarta, SPT. Siap. Di situ Pak DU nanya, kamu mau apa yang kamu pengen? Apa yang kamu pengen? Ya kalau saya ya pengen dibayarkan itu sama temen-temen tuh upah lemburnya. Terus Pak DU bilang ya saya mau bayar, tapi nanti setelah dibayar ini nggak ada lagi yang nuntut. Ya kalau kayak gitu kan kita ya nggak bisa, ya kan itu hak pekerja yang lain. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang menuntut upah lembur ini harus menjamin bahwa tidak ada lagi yang menuntut upah lembur yang sama. Iya, itu kan hak yang lain. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih. Berarti sampai sekarang di tahun yang baru upah lembur juga belum dibayarkan? Belum. Nah, yang anjuran penetapan itu sudah keluar, tetap nggak mau bayar, dia malah nyuruhnya ke PAI. Masyarakat juga mungkin sudah tahu bahwa Mas Vicky sebagai juga pengurus, kalau nggak salah juga, pengurus di serikat, harus di PHK oleh PT Transportasi Jakarta. Iya. Masyarakat harus tahu ini. Alasannya apa? Dari manajemen memutus. Jadi kan kita udah kecewa tuh, kita sama temen-temen tuh. Kenapa udah dijanjiin mau bayar tapi nggak dibayar? Padahal anjuran dan penetapan itu kan udah keluar. Tapi tetap dia nggak mau bayar, malah nyuruh ke PAI. Akhirnya ya kita sama teman-teman semua pekerja unjuk rasa di depan Kementerian Tenaga Kerja yang diizinin sama kementerian. Saya udah buat laporan juga untuk aksi damai di Polda sama memberi izin di Transjakarta. Ya setelah kami aksi itu kami malah dapat surat itu katanya aksi damai itu nggak sah. Ya kita di BAP malah kita di PHK. Alasannya nggak sah, cuman saya dan teman-teman nanya nggak sahnya di mana. Saya nggak bisa jawab. Coba saya tangkap bahwa teman-teman dari yang menuntut hak upah karena tidak juga direspon atau dibayarkan oleh manajemen, mereka melakukan aksi atau pengaduan ke Kementerian Tenaga Kerja. Setelah itu mereka malah di PHK oleh manajemen TJ karena menganggap aksi atau kegiatan tersebut tidak sah. Dari bulan kapan kau boleh tahu di PHK? Itu saya September 2020. September 2020 sampai sekarang nih udah mau 6 bulan nggak kerja. BPJS Tenaga Kerja tuh temen saya Ahmad Firdaus mau berobat, di situ keterangannya keluar atas kemauan sendiri, ngerenes banget. Udah 6 bulan. Jadi semenjak di PHK tidak lagi digaji oleh PT Transportasi Jakarta. Tidak digaji. Iya. BPJS-nya ditutup sama TJ. Terus setelah di PHK seperti ini. Sudah berjalan 6 bulan. Apa sih upaya dari teman-teman? Ya kita masih terus berjuang ya, kita masih lapor ke Dinas Tenaga Kerja, ke Kadisnaker. Berarti untuk permasalahan kedua kalian sudah membawa
permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja juga. Iya, permasalahan PHK ini. PHK ini. Terus Iya. dari Dinas Tenaga Kerja seperti apa? Ya kita mediasi tuh sama direksi TJ kita sama Dinas Tenaga Kerja. Ya di situ dari akhir pertemuan itu ya keluar lagi surat anjuran dan penetapan tuh Oke. bahwa kita harus dipekerjakan kembali. Oke. Jadi Iya. sungguh luar biasa sih kalau saya bilang. Menutup upah lembur wajib dibayarkan oleh manajemen, ternyata tidak dibayarkan. Iya. Permasalahan kedua di PHK, keluar juga anjuran atau hasil dari mediasi di Sudinaker, Suku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta Timur ya, Jakarta Iya, Timur, iya. harus dipekerjakan kembali tapi tidak dipekerjakan. Iya. Dengar-dengar teman-teman udah ketemu sama Anies juga. Nah, akhirnya kan saya kecewa tuh setelah hasil dari mediasi yang lama itu tuh dari PHK Oke. yang anjuran dan penetapan itu udah keluar tapi ditolak. Ya, akhirnya ya saya usaha untuk ketemu Pak Anies yang Gubernur DKI Jakarta ya, Oke. yang menurut saya itu dia pasti bisa membantu Oke. saya dan teman-teman saya. Bagaimana proses teman-teman bisa ketemu Bapak Anies? Wah, itu prosesnya sangat susah sekali, sulit. Itu saya sama teman-teman udah berkali-kali bersurat untuk ketemu sama Pak Anies, tapi nggak ada respon. Padahal lagi PSBB, udah nggak, akhirnya diperpanjang lagi. Tetap ya kita minta pertemuan via Zoom meeting juga nggak ada jawaban. Oke. Akhirnya saya coba kasih suratnya ke rumahnya Pak Anies yang di Lebak Bulus. Saya di situ ajak Sampai ke titik itu. Iya, itu saya penasaran, maksudnya tuh itu surat nih berita ini saya pengen Pak Anies nih tahu nih gimana responnya gitu. Oke. Bang Vicky bawa surat ke rumah dinas Bapak Iya, Anies. iya. Apa yang terjadi di sana? Saya ke rumahnya Pak Anies itu habis maghrib, saya itu dari rumah mertua ya langsung saya ke sana ajak anak istri itu hanya ingin menyampaikan ngasih surat doang itu. Oke. Tapi di situ yang nggak dia habis pikir ya saya ditolak itu sama penjaganya. Itu di situ ada yang jaga Pak polisi, ada ya security-nya situ ditolak mentah, maksudnya saya hanya Apa yang disampaikan mereka? nggak bisa katanya, dia alasan penjaga itu ngirim surat bukan di sini tempatnya. Oke. Saya udah jelasin, saya udah berkali-kali bersurat ke balai kota tapi nggak ada hasil, makanya saya kesini nih ke Oke. rumahnya gitu. Ditolak di situ. Selanjutnya? Ya selanjutnya ya saya ya sedih banget itu, udah ngajak anak istri. Akhirnya ya saya ke balai kota lagi tuh sampai ya setiap hari terus saya cari berita Pak Anies tuh lagi di mana, saya cari ada berita di Zoom meeting saya dan teman-teman hadir acara itu, cuman ya nggak bisa ini. Dan akhirnya saya tahu kalau Pak Anies itu ada di balai kota itu hari-hari ini. Oke. Alhamdulillah itu saya ketemu tuh pas selesai sholat Jumat di masjid balai Oke. kota. Momennya setelah sholat Jumat, setelah berhari-hari nungguin balai kota, nggak bisa ketemu, akhirnya momen sholat Jumat ini digunakan untuk ketemu Bapak Anies. Iya, selesai sholat Jumat Ketemu langsung Bapak Anies. ketemu Apa yang langsung. disampaikan? Atau apa yang diberikan? Saya di situ kasih surat sama Pak Anies, saya bilang, Pak Anies tolong saya Pak Anies gitu. Tolong saya Pak Anies. Dia bilang, dari mana kamu, kata dia gitu. Saya bilang dari salah satu pekerja Transjakarta yang di PHK sepihak Pak Anies. Itu emang kenapa di PHK, kata dia. Saya bilang padahal surat anjuran dan penetapan dari Disnaker sudah keluar Pak, bahwa saya dan teman-teman harus dipekerjakan, tapi ditolak. Saya nggak ngerti itu Pak. Oke. Tolong saya Pak, hanya Bapak yang bisa bantu saya Pak. Lalu apa yang disampaikan Bapak Anies? Dia minta nomor telepon, saya kasih. Terus pertemuannya udah singkat gitu, hanya kurang lebih 5 menit. Oke. Akhirnya saya pulang sama teman saya Muhammad Ismail, saya pulang, saya nunggu kabar. Udah 3 hari, udah mau seminggu, akhirnya nggak ada kabar juga yang diharapkan padahal. Akhirnya saya bikin surat lagi via email Oke. ke Pemprov.
ada balasan. Di situ saya pertemuan tadi hari ini tanggal 3 jam 9 pagi tadi saya ketemu. Bertemu dengan Sama Pak Kadisnaker. Oke. Dan Pak Kadik di situ Pak Andriansa Kadisnaker nggak hadir karena ada di situ. Saya dia Pak Disnaker itu menanya perkembangan ya. Kami cerita dari nol. Saya udah 6 bulan nggak ada penghasilan. Oke. Padahal anjuran dan penetapan udah keluar, saya dan teman-teman harus dipekerjakan, tapi nggak ada hasilnya itu. Maksud saya suka sedih, ya kan? Kenapa? Padahal saya hanya menuntut hak. Yang hak itu Pak Lembur ya yang berdasarkan undang-undang tenaga kerja ya bahwa harus dibayar. Tapi malah saya di PHK. Nyari kerja susah banget. Bener. Suka nggak teganya kalau anak tuh nangis minta susu, ya susu ya kata gitu. Terus token listrik kadang-kadang bunyi. Tadi saya sampaikan di situ berobat juga mahal 200.000. Itu juga nggak ada duit, minjem sana minjem sini. Sampai minjem sama teman-teman kerja tuh. Padahal saya ini kan bukan memperjuangkan saya aja, semuanya. Itu nggak ngerti saya. Jadi ya hasil ketemu Bapak Anies pasca sholat Jumat sampai sekarang nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Nah, oke. Terus kalau boleh tahu berapa orang yang di PHK? 8 orang itu. 8 orang itu ya alasan di PHK-nya itu karena aksi yang nggak sah. Tapi kita tanya nggak sahnya di mana ya dia nggak bisa jawab. Dia malah nyuruhnya ke PAI. Proses 6 bulan di PHK karena menuntut upah lembur. Pada saat mendengar bahwa Vicky sebagai kepala keluarga di PHK itu, bagaimana respon dari keluarga, terutama istri? Respon dari keluarga itu surat PHK-nya tuh saya dikabarin PHK itu saya nggak dipanggil ke kantor, enggak. Padahal saya kerja di busway itu di Transjakarta itu udah 12 tahun. 12 tahun di PT Transjakarta. 12 tahun saya kerja. Ya PHK itu dikabarin via WhatsApp. Terus surat PHK-nya dikirim dari kurir yang bikin surat itu. Itu pas dapat surat itu istri saya langsung nangis. Saya dengar kabar itu juga langsung ngedrop banget. Berarti ya sedih karena yang saya perjuangkan itu padahal ya berdasarkan undang-undang, tapi nggak dijalani nama PT mereka. Transportasi Jakarta. Iya. Berarti kesimpulannya adalah PT Transportasi Jakarta memang seluruh karyawan itu kecuali 2 yang sudah dibayar belum membayarkan upah lembur mereka, karyawan mereka atau belum dibayar mereka. Itu yang 2015 2019 belum dibayar, padahal di situ penetapan anjuran itu udah keluar ya harus segera dibayarkan kepada pekerja. Oke, tadi kita udah dengar dari Mas Vicky nih. Sedikit dong Mas Vicky dari teman-teman yang harus mengalami PHK juga. Apa ya? Bagaimana perjalanan mereka setelah di PHK? Ada nggak dari teman ini kan pasti sering sharing, oh keluarga saya begini, istri begini. Ada. Sampai seperti apa tuh? Coba bisa diceritakan nggak? Ya, ada yang motornya ditarik. Oke. Ada yang jadi dikejar-kejar debt collector. Oke. Ada, pokoknya ya stres banget nggak kerja tuh. Bener, apalagi di PHK-nya begini kan.
nggak ini banget, nggak adil. Harapan, kalau ditanya harapan, pasti harapan Mas Vicky adalah untuk masalah ini diselesaikan secepat mungkin, bisa dipekerjakan kembali dan upah lembur dibayar. Pertemuan dengan Bapak Anies Baswedan selaku gubernur juga tidak membuahkan hasil, karena memang harus didisposisi ke Dinas Tenaga Kerja. Iya. Sekarang melalui podcast ini kita harus kasih tahu permasalahan PT Transportasi Jakarta ini kepada publik. Apa yang ingin Mas Vicky sampaikan kepada Bapak Gubernur terkait bagaimana manajemen PT Transportasi Jakarta? Apa yang ingin Mas Vicky sampaikan kepada Bapak Gubernur terkait permasalahan Mas Vicky dan juga bahkan seluruh karyawan PT Transjakarta? Ya, kalau saya pribadi ya, saya dan teman-teman ya pengen dipekerjakan kembali. Oke. Sesuai dengan anjuran. Ya, dan upah lemburnya dibayar. Ya, direksi 3 nggak mampu bayar segitu, ya bisa kita nego, tapi kan nggak ada itu. Jadi benar-benar tertutup. Iya, nah itu juga kan kalau ada upah lembur kayak gitu ya, kita teman-teman juga senang, tanggal merah dapat duit, masuk dapat duit, senang ya, jadi kerjanya juga lebih ya jadi senang lagi. Ngelayanin masyarakat ya. Oke. Saya cukup terharu mendengar bagaimana perjuangan teman-teman pekerja di PT Transportasi Jakarta. Mulai dari mereka hanya menuntut yang menjadi hak mereka, yaitu adalah upah lembur, ternyata berdampak sampai pada titik mereka harus di PHK dengan alasan yang memang PT Transportasi Jakarta sendiri tidak bisa membuktikan bahwa memang PHK yang diberikan kepada teman-teman ini adalah PHK yang sesuai dengan undang-undang. Perjuangan teman-teman untuk mendapatkan haknya kembali, baik dipekerjakan maupun upah lembur, sudah dilakukan bahkan sudah 1 tahun lewat sampai titik di tahun 2021 ini. Sampai bahkan mereka sudah bertemu dengan Bapak Anies Baswedan, tapi memang harus didisposisi dan sampai sekarang tidak menemukan titik temu. Permasalahan ini harus diketahui oleh publik. Publik harus tahu. Jadi sebutan untuk PT Transportasi Jakarta yang begitu wow, dengan survei yang begitu luas, membanggakannya, yang dibanggakan oleh Pemprov DKI Jakarta, ternyata ada satu hal yang memang menjadi permasalahan yang luar biasa, yaitu yang dialami oleh karyawan. Salah satunya adalah teman-teman dari Serikat Pekerja Transjakarta, 8 orang ini yang harus di PHK, padahal alasannya sangat sederhana. Mereka hanya meminta hak mereka, yaitu dibayarkan upah lembur. Terima kasih Mas Vicky untuk ceritanya kali ini. Semoga doa dan harapan kami juga permasalahan ini cepat selesai. Banyak dukungan dari masyarakat untuk bisa untuk Mas Vicky dan teman-teman, bahkan seluruh karyawan PT Transportasi Jakarta. Sampai ketemu lagi untuk sahabat fakta dimanapun kalian berada. Minta doa untuk teman-teman PT Transportasi Jakarta, khususnya 8 orang ini. Semoga permasalahannya cepat selesai dan bisa didengar oleh Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Kalian bisa ikutin terus podcast kami, ada YouTube kami, ada juga Instagram kami di @forumwarga_id. Linknya di bawah ini. Ikutin kami terus, diskusi kami, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Sampai ketemu lagi.